Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Almadana, Prodi Hukum Tata Negara kelompok 2. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana. Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderita atau siksaan. Adapun perbedaan hukum pidana dan hukum perdata ialah yang pertama, perdata yaitu mencapai kebenaran formil, kebenaran yang bersifat administratif dan hasil sidangnya penetapan. Kemudian yang kedua adalah pidana, tujuannya mencari material kebenaran sebenar-benarnya dan hasil sidangnya ialah keputusan. Adapun tujuan pidana, yang pertama ada reformasi, memperbaiki atau rehabilitas pelaku kejahatan. Yang kedua adalah restrain, mengasingkan atau menjauhkan pelaku dari masyarakat. Yang ketiga adalah distributor, yaitu membalas. Yang keempat adalah teori deference, yaitu tujuannya untuk memberikan jerah kepada pelaku dan untuk menakuti agar tidak melakukan kejahatan. Ada 3 teori yang membenarkan pidana, yaitu yang pertama teori absolut atau mutlak, yaitu ilmu segala bentuk perbuatan pasti akan ada balasannya. Yang kedua adalah teori relatif, yaitu tujuannya teori ini mengadopsi tujuan hukum ialah kemanfaatan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah teori gabungan. Di sini gabungan antara absolut yang menyatakan bahwa sanksi itu memberikan balasan. Kemudian delik adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut para sarjana Simon, perbuatan ialah diancam oleh pidana bersifat dengan melawan hukum berhubungan dengan kesalahan. Perbuatan itu harus mampu bertanggung jawab. Adapun macam-macam delik, yang pertama delik formil, dinyatakan selesai sekalipun tidak selesai. Yang kedua delik material, selesai karena ada akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga delik sengaja atas dasar niat. Yang keempat delik lalai, tidak ada niat atau tidak hati-hati. Yang kelima adalah delik aduan, dapat dilakukan ketika ada aduan korban. Kemudian delik biasa, tidak perlu ada aduan korban. Kemudian ada delik umum, dapat dilakukan oleh siapa saja. Kemudian ada delik khusus yang dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Adapun kesalahan adalah sebagai salah satu dasar seorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahan dari arti luas hukum pidana yaitu kesengajaan atau lalai. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tidak adanya alasan pemaaf. Kesengajaan itu berarti ada kehendak yang disadari yang ditujukan kejahatan tersebut. Secara umum para pakar Simon ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, harus dibedakan motif dan maksud. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian, kesengajaan dengan kesadaran mungkin sekali terjadi. Adapun pulfah, kelalaian itu terletak pada kesengajaan dan kebetulan. Membagi bentuk ada 2 indikator kelalaian, yaitu kurang melihat ke depan yang perlu, kurang hati-hati yang perlu. Kemudian menurut Voss, sifat-sifat atau ciri-ciri kelalaian yakni tidak dapat mengontrol emosi, dalam kurung orang emosional. Kemudian yang kedua tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga tidak cakap atau kurang cakap. Demikianlah video yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.